Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan para pengasuh, para kiai, para masyayikh, para habaib yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, para wali santri, wali murid. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada saat ini kita bisa bermuajahah dalam majelis yang penuh barokah ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, seperti biasa dalam ceramah-ceramah, sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak begitu bisa bahasa Madura, karena nanti kalau saya pakai bahasa Madura takut salah. Jadi saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Kalau memberikan materi di tempat yang lain, yang saya bingungkan membuat materi. Tapi kalau mau memberikan materi ataupun ceramah pada pagi hari ini, saya tidak bingung materi, tapi bingung menata mental. Karena terus terang, kayaknya sudah terkena mental, jadi harus hati-hati. Tapi sebelumnya saya sampaikan, kalau ada yang salah tolong dimaafkan ya. Nggih, tolong dimaafkan. Iyalah, al insanu mahalul khata' wa nisyan. Jadi mungkin begini saja, diawali atau didasari dengan dawuhnya Sayyidina Ali, undur makol wala tandur mankola. Perhatikan apa yang disampaikan, jangan diperhatikan siapa yang menyampaikan. Kalau panjenengan memperhatikan saya, takutnya nggak suka. Tapi paling tidak diperhatikan apa yang perlu saya sampaikan. Di sini tadi saya mendapat informasi antara lain di sini ada sarjana Al-Qur'an, lulusan Al-Qur'an nggih. Jadi yang di wisuda ini termasuk lulusan Al-Qur'an nggih? Hafidhul Qur'an. Nggih. Saya pernah ada yang menyampaikan ke saya, ya tentunya kiai, karena pada saat saya masih mondok seperti panjenengan semua para santri, saya dulu pernah mondok 9 tahun, tapi nggak begitu bisa apa-apa karena di pondok rebutan ngeliwet. Dan saya diminta oleh Ning Dia ke sini, itu terus terang nomor satu saya pengen bernostalgia di pondok itu gimana rasanya. Ternyata luar biasa andredeg.
Jadi begini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mencoba untuk orasi ilmiah ya, mencoba untuk orasi ilmiah bahwa saat ini di luaran sana, kabar-kabar di luaran sana banyak terjadi persoalan-persoalan. Terjadinya persoalan-persoalan itu apa? Kenapa? Karena banyak di antara kita sudah mulai melupakan ajaran-ajaran yang diberikan oleh founding father, oleh proklamator, oleh pahlawan-pahlawan yang dulu memperjuangkan bangsa ini. Apa itu? Yaitu dasar negara kita, Pancasila. Pancasila hanya dihafal. Pancasila hanya dihafal tanpa dilaksanakan secara konsekuen. Begitu pula dengan Al-Quran. Jangan sampai terjadi hal yang sama. Maka Al-Quran hendaknya dibaca, dihafalkan, dan dilaksanakan. Terus sebetulnya Al-Quran sangat luas. Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai penerang, mencahayai dalam kehidupan kita. Tetapi di luaran sana masih banyak orang yang dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tidak menggunakan Al-Quran. Banyak sekali contoh-contohnya. Banyak sekali contoh-contohnya. Jadi kaitannya apa antara Al-Quran, misalnya sampai sekarang ada isu-isu yang berkembang bahwa Pancasila bertentangan. Tidak sama sekali, Pancasila tidak ada pertentangan sedikit pun dengan Al-Quran. Memang kalau kita menyebut Pancasila, ya, kita menyebut Pancasila sebagai dasar negara kita, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini kalau di dalam Al-Quran bisa kita baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang selama ini dibaca sama anak-anak mulai kita kecil sampai sekarang sudah hafal di luar kepala. Ya. Itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di sini tidak menyatakan ketuhanan yang satu, tapi ketuhanan yang Maha Esa, tunggal. Tunggal. Jadi memang Allah tidak bisa dipersamakan dengan apapun. Itu. Dan begitu pula dengan sila berikutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakar wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. In akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, artinya di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab itu merupakan penjabaran antara lain dari ayat tersebut, yaitu surat Al-Hujurat 13. Kemudian sila ketiga, sila keempat, dan seterusnya semua ada di dalam Al-Quran. Ya, ada yang sampai sekarang mungkin nanti saya perlu diskusi dengan Al-Mukarram Gus. Saya ingin mendiskusikan tentang Al-Quran sebagai untuk mendapatkan sebuah apa istilahnya itu. Jadi
Saya tidak ahli tafsir. Saya tidak ahli tafsir Al-Qur'an. Tetapi untuk menyelesaikan persoalan saya menggunakan Al-Qur'an. Saya pernah mencoba. Tapi nanti tolong dikoreksi. Terutama para ahli. Apakah boleh? Yang saya lakukan itu apakah boleh? Karena Al-Qur'an saya pergunakan sebagai sumber inspirasi. Suatu ketika saya ini di rumah kebetulan mempunyai usaha pengolahan limbah B3, barang beracun berbahaya, yang itu adalah dari limbah abu aluminium. Jadi kalau ada orang memasak aluminium, kemudian ada abunya dibuang, itu menjadi limbah. Dan itu meresahkan bukan hanya kabupaten saja, ini adalah meresahkan negara kita. Kenapa? Karena abu ini, terutama hanya di tempat saya saja, itu dalam satu hari, itu menghasilkan 50 ton abu, 50 ton limbah B3, barang beracun berbahaya. Yang ini kalau dibuang akan menimbulkan polusi di mana-mana, terutama tanah akan rusak dan udara menjadi rusak dan seterusnya. Kemudian saya dipasrai atau dikasih tugas oleh orang kementerian bagaimana cara menyelesaikan ini. Karena ini harus diselesaikan. Saya bukan ahli tafsir, saya bukan ahli kimia. Kebetulan saya ini kuliahnya di agribisnis, jadi bisnis pertanian. Saya dekan di pertanian, sehingga saya tidak ahli dalam kimia. Tapi bagaimana cara menyelesaikan ini? Saya nggak kurang akal, saya cari inspirasi. Inspirasinya di mana? Di Al-Qur'an. Apakah menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi ini boleh? Itu nanti yang akan saya tanyakan kepada para ahli. Karena dari beberapa ahli yang pernah saya ajak diskusi, ada sebagian yang mengatakan boleh dan itu bagus, ada yang mengatakan itu tidak boleh, takut tergelincir kepada penafsiran. Kalau itu penafsiran, maka saya dikatakan salah karena saya bukan ahli tafsir. Nah, coba pada saat itu saya menemukan di dalam surat A'ra'd ayat 17 yang kira-kira bunyinya begini, bismillahirrahmanirrahim, anzala minas sama'i ma'am fasalat udiyata biqadariha. Ada yang bisa meneruskan para murid? Fahtamala nggih, yaitu Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa atau logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih, jadi seperti arus, seperti buih. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Terus terang, ini adalah salah satu ayat yang menginspirasi saya dalam menyelesaikan sebuah persoalan itu, dan persoalan itu akhirnya menjadi salah satu usulan saya, penyelesaian memanfaatkan B3 yang diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Apa? Jadi abu aluminium itu, setelah saya meyakini bahwa abu aluminium itu masih bisa dimanfaatkan lagi. Keyakinan itu akhirnya kita olah
abu aluminium itu dan sampai sekarang bisa kita manfaatkan, dan alhamdulillah kemarin kita dibiayai oleh kementerian untuk memanfaatkan itu. Al-Quran yang saya pakai untuk sebagai sumber inspirasi. Pertanyaannya, apakah boleh saya menggunakan sumber inspirasi? Kalau ini boleh, masih sangat banyak sekali persoalan-persoalan yang bisa kita temukan. Mudah-mudahan para santri, di antara santri nanti bisa memperdalam sistem ini, dan saya berharap nanti ada yang menjadi ahli Al-Quran dan ahli saintis. Allahumma ya, amin. Ya, kalau berbicara serius ini kayaknya memang ini serius, tapi anu ya. Salah satu contoh lagi begini, terinspirasi dari surat Toha ayat 118. Sungguh ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Ini mohon maaf, tulisannya kecil, saya nggak bisa kelihatan, nanti salah saya salah. Innalaka ala tajua fiha wala ta'ro. Nggih. Jadi sungguh ada jaminan di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Artinya apa? Di dalam hidup ini kita sudah dijamin, tapi kita harus mencari. Apa itu? Bahwa hidup di dunia ini kita membutuhkan yang namanya sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Tapi kita harus mempelajari, harus mencari bahwa Allah menjabarkan yang namanya sandang, pangan, papan, tetapi kita tidak mengamalkan seperti sandang. Sampai saat ini kita apa? Kenyataannya masih banyak kita impor. Padahal kita sudah ditunjukkan, sudah disiapkan yang namanya sandang atau pakaian, itu kita masih banyak impor. Padahal dalam surat An-Nahl menyebutkan ada seorang wanita memintal benang. Di Indonesia ini kan sumber serat. Bahwa yang namanya memintal benang berarti yang dipintal adalah serat. Indonesia sumber serat. Madura bisa, sumber seratnya Madura ini misalnya dari pohon pisang. Kita bisa seperti atau bambu. Serat bambu. Kalau kita bisa memintal serat bambu, kita bisa memintal serat pohon pisang, ini kita Indonesia tidak akan kehabisan sumber untuk pakaian ataupun ya untuk sandang kita. Kemudian pangan misalnya. Pangan, sungguh manusia belum menjalankan perintahnya sebelum memperhatikan makanannya. Pada surat An-Naba disebutkan bahwa nasi yang kita makan itu sebetulnya hanya 1/8 kebutuhan. Daging 1/8. Yang banyak apa? Buah dan sayur serta rempah. Berapa? 6/8. Itu selebihnya. Nah, sebetulnya di dalam surat An-Nahl sudah ditunjukkan. Seharusnya ya kalau kita pingin swasembada, ya bukan swasembada beras, karena yang dibutuhkan cuma sedikit. Seharusnya kita mengembangkan buah dan rempah-rempah. Dan ini adalah tempatnya sebetulnya ya di Madura ini seharusnya menjadi lumbung untuk rempah-rempah. Mudah-mudahan nanti kalau menemukan sumber untuk di Madura bisa kita kembangkan. Kemudian papan untuk perumahan atau rumah. Sebetulnya di dalam surat An-Nahl membangun rumah yang kokoh tentang bagaimana lebah membuat rumahnya. Di mana kompositnya itu sebagai berkat remah-remah dari alam, perlu penelitian lebih lanjut. Jadi semua ini sudah disiapkan di dalam Al-Quran, sudah ditunjukkan, tinggal bagaimana kita menggali tersebut. Nah, menggali itu ini adalah butuh ahli-ahli saintis. Nah, di sini kita sudah punya modal, para santri, para murid sudah khatam atau sudah lulus, tinggal bagaimana memperdalam dan mencari ilmu saintisnya.
Sekarang kita kalau berbicara energi, ngomong energi, berbicara energi, kita selama ini yang baru-baru kemarin terjadi gonjang-ganjing di sana sini karena adanya kelangkaan bensin, kelangkaan minyak dan lain sebagainya. Karena itu adalah yang dipakai adalah fosil. Fosil itu adalah tambang, yang fosil atau tambang itu bisa habis. Fosil atau tambang itu bisa habis. Diperkirakan 8 tahun lagi tambang kita akan habis, sehingga kita harus cari alternatif. Alternatifnya apa? Di Al-Quran sudah disebutkan, ya, di Al-Quran sudah disebutkan di surat Yasin ayat 80. Dia yang menjadikan energi dari kayu yang masih hijau. Jadi kayu yang masih hijau tapi sudah bisa dipakai sebagai sumber energi. Tinggal bagaimana caranya, itu adalah pekerjaan dari para saintis. Nah, mengkolaborasi antara ahli Al-Quran dengan ahli saintis ini akan bisa mengaplikasikan surat-surat ataupun ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Itu adalah harapan kita bersama. Masalah ekonomi, apakah di Indonesia ini ekonominya sudah ditata dengan baik? Ini sebetulnya kita tinggal lihat di Al-Quran. Di Al-Quran apakah ada penataan masalah ekonomi? Penataan di dalam Al-Quran tentang ekonomi, karena Al-Quran, mengapa tidak selesai persoalan ekonomi? Karena belum berpatokan kepada Al-Quran. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, insya Allah perekonomian kita akan berjalan dengan baik. Maksud seperti apa? Salah satu contohnya tentang perekonomian pada surat Al-Hazr. Pada surat Al-Hazr yang menyebutkan bahwa jangan sampai harta itu hanya berputar pada agniya saja. Yang namanya perekonomian itu harus sirkuler, harus berputar. Jadi perekonomian itu harus berputar, tidak hanya di para orang kaya saja, tetapi semua harus merasakan bagaimana perputaran ekonomi yang ada di negara kita. Nah, sementara saya juga sedang berusaha untuk membuktikan bahwa kalau ada yang istilah ekonomi sirkuler atau perputaran ekonomi, saya juga sedang membuktikan apakah benar pertanian itu juga terjadi sirkuler atau perputaran di dalam dunia pertanian. Untuk sementara di dunia pertanian itu berputar itu ada, saya katakan benar, tapi saya harus membuktikan karena untuk seorang saintis ataupun ilmu itu harus dibuktikan. Maka dari tadi saya ini agak grogi karena saya tidak boleh salah kalau berbicara. Artinya harus ada dasarnya. Maka yang saya sampaikan tadi, saya tidak berani keluar dari apa yang sudah saya tulis berdasarkan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau itu insya Allah sudah benar. Nah, sekarang kalau di dalam dunia ekonomi Islam, sebetulnya dunia hanya permainan dan senda gurau. Jika kalian beriman dan bertakwa pada Allah, maka Allah akan, nah, jika kalian beriman dan bertakwa. Jadi di dalam surat Muhammad ini bisa dicontohkan begini. Ketika kita melihat sepak bola, terus kemudian ada pemain bola itu tadi berhasil memasukkan ke gawang. Ini kan sedang Piala Dunia. Terus kemudian sampean bersorak-sorai kegembira karena melihat ada permainan sepak bola tadi. Sampean menonton. Apa yang sampean dapatkan? Bapak Ibu, ya. Jadi ketika ada sepak bola, sampean menonton, kemudian ada masuk gol, maka penonton itu bersorak-sorai kegembiraan.
Dan yang memasukkan bola tadi, dia mendapat hadiah. Artinya siapa yang dapat untung? Yang dapat untung adalah yang ikut bermain. Di dalam permainan sepak bola itu seperti itu. Di dalam ekonomi juga demikian. Sampean juga harus ikut jadi pemain kalau sampean ingin dapat hadiah atau ingin dapat pendapatan dari perekonomian tadi. Sampean harus terlibat, ikut bermain. Bermainnya seperti apa? Kalau di situ dunia perdagangan ya sampean ikut dagang. Kalau sampean hanya menonton ya sampean hanya dapat senang gitu aja. Padahal kita tidak bisa hanya dapat senang. Itu di dalam ekonomi. Di dalam politik juga demikian. Kalau di dalam politik sampean hanya sebagai penonton saja, ya sudah jadi penggembira saja. Supaya sampean dapat untung ataupun ya sampean harus ikut bermain. Ikut bermain bagaimana? Ya ikut menentukan. Ikut menentukan bagaimana? Ya ikutnya. Ya sudah itulah. Oke, jadi sekarang ini Al-Quran sudah dikembangkan sedemikian rupa. Mudah-mudahan kita semua tidak hanya menjadi pemain saja, tidak hanya menjadi penonton saja. Bagaimana mengembangkan Al-Quran, panjenengan semua sudah mempunyai bekalnya, dan bekalnya itu supaya dipertajam lagi, supaya ditingkatkan lagi kemampuannya untuk menganalisa hal-hal yang perlu dianalisa. Dan hasil analisa panjenengan semua itu bisa menjadikan masukan untuk menentukan nasib bangsa ini menjadi lebih baik berdasarkan bekal yang panjenengan miliki. Terima kasih. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.